Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita, dan juga Tuhan yang sama juga melindungi kita, terutamanya daripada pandemi COVID ini. Saya percaya dengan iringan Tuhan, perlindungan Tuhan, kita juga dibungkusi dengan kuasa darahnya, dan kita juga diberkati di dalam apa jua bidang kita ceburi. Pada pagi hari ini saya ingin membawa kita di dalam pujian penyembahan, dan saya minta dimanapun kita berada, kita boleh menyanyi dengan bebas, kerana kita sedang memuji Tuhan Bapa kita di syurga. Oleh itu, nyanyian kita yang pertama, pujian kita, sebelum itu saya ingin bawa kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di syurga, kami sangat bersyukur, terima kasih atas kesempatan dan berkat Kau beri kepada kami. Dan kami sebagai tim Pressure Moshi pada pagi ini ingin mengucap syukur kami kepada Engkau, karena Tuhan turut menyertai di dalam latihan kami tadi. Kami juga bersyukur karena kesempatan yang Tuhan telah beri kepada kami, sehingga kami menjadi satu kumpulan Pressure Moshi pada pagi ini. Tuhan terus memberkati di mana jua saudara-saudari kami, ibu bapa kami berada pada ketika ini. Dengan iringan Roh Kudus Tuhan, kami juga diselamatkan. Sebentar lagi kami akan memuji menyembah Engkau. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal dan akhirnya penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami. Ini doa syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai nyanyian pertama kita untuk pagi hari ini. Mari kita tinggikan nama Tuhan kita. Gerakkan badan kita di mana kita berada. Kita bebas untuk menyembah. Bukti dari segala yang aku berikan.
bunyinya, ku diberi kuasa. Tuhan telah beri kita kuasa untuk dipakai untuk menaklukkan musuh. Bersyukurlah selagi kesempatan ada. Bersyukurlah atas berkat. Bersyukurlah atas apa yang kita ada sekarang ini. Bersyukurlah kerana kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang setia bersama kita, yang setia bersama dimanapun, apapun keadaan kita. Mari sama kita dengan ujian syukur kita kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He
Jamailah pribadi kami di mana kami berada ya Tuhan. Karena kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlukan Roh Kudus-Mu hadir dan menjamai kami sekarang ya Tuhan. Kuribishikina ya Rabbi Asyia. Haleluya. Seperti wanita menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas anugerah yang Kau beri kepada kami Tuhan. Nafas yang Kau beri kepada kami Tuhan. Perlindungan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Peter ya Tuhan. Urapilah dia Tuhan. Pakailah dia Tuhan, biar apa yang diungkapkannya adalah dari Engkau Tuhan. Dan biar firman yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan menjadi makanan rohani kami Tuhan, menjadi kekuatan iman kami ya Tuhan. Dan firman yang Kau sampaikan juga Tuhan akan menjadi kamus kehidupan kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Kau telah beri pada kami. Terima kasih atas pelindungan bagi keluarga kami walaupun kami tidak di tempat yang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menjaga kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih untuk semuanya. Inilah doa dan pujian penyembahan kami khususkan untuk Engkau ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Inilah doa dan pujian penyembahan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari tim kita sama-sama katakan amin. Shalom, haleluya. Terpujilah Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus di mana saja kita berada pada ketika ada waktu ini. Semua jemaat BM Kairos dan juga rekan seiman sepercaya yang menyertai dalam kebaktian online kita pada pagi hari Ahad ini. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena diberikan kepercayaan untuk membawa kita dalam bahagian firman Tuhan yang bertajuk The Quiet Time. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada tim praise worship yang dipimpin oleh Deacon Annie dan semua kru-kru yang terlibat, baik pun dalam kru multimedia, baik pun kru PA system, lighting dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulakan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang menghadap Tuhan ke takhta kasih kemurahan Tuhan dengan ucapan syukur. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi diberikan nafas daripada Tuhan. Segala yang ada dan yang kami miliki semuanya daripada Tuhan. Kami bersyukur dalam banyak perkara, dalam baik yang tidak baik, baik dalam kesukaran, baik pun apapun berkat yang Tuhan beri pada kami berterima kasih. Dan diberikan kesempatan untuk hidup hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami mau makan makanan rohani-Mu daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau percayakan. Sepanjang penyampaian ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan yang kelihatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada tim pujian dan penyembahan yang diketuai oleh Deacon ini dan semua krunya, pemusik, penyanyi latar, baik pun yang semua terlibat multimedia dan PA system. Tuhan, terima kasih karena mereka juga menyediakan, yaitu Tuhan, kasih setia mereka dan persembahan mereka untuk pelayanan Tuhan dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa bersama-sama. Semua orang percaya katakan amin, amin, haleluya. Merupakan hal yang sangat indah sekali apabila kita boleh bertemu di dalam kebaktian online kita seperti ini, walaupun ketika ini kita masih lagi belum lagi ada peluang untuk berada bersama menyembah dan memuji Tuhan di dalam rumah ibadah kita bersama, oleh karena kita masih untuk mematuhi SOP dan sebagainya. Haleluya. Walaupun demikian, keadaan tidak membatasi kita, dan kita teruskan itu menghidupkan iman percaya kita. Lihat nyanyian, pujian dan penyembahan dan firman Tuhan.
topik ataupun tema yang kita sama-sama belajar pada pagi hari ini, yaitu daripada Markus 1:35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, dan ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Firman Tuhan ini menceritakan yaitu tentang kehidupan Yesus apabila dia mengambil satu saat teduh ataupun a quiet time, mengasingkan dirinya, yaitu awal-awal pagi lagi dia mengambil masa yaitu keluar dan ke tempat yang sunyi dan berada di sana dan berdoa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau demikian rupa, mari kita membaca firman Tuhan ini daripada ayat 21 sampai ke selanjutnya. Markus 1, kita mulakan daripada ayat 21 dan selanjutnya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengejarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengherdiknya, katanya, "Diam, keluar daripadanya." Pada ayat 26, roh jahat itu menggocang-gocang orang itu, mengam sambil mencerit, dan suara nyaring keluar daripadanya. Mereka semua itu takjub sehingga mereka membincangkannya. Katanya, apakah itu suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia itu segera ke segala penjuru dan di seluruh Galilea. Ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan juga Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawakannya kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Mereka berkerumun, seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Banyak sekali yang menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tetap memperbolehkan, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara, sebab mereka mengenal dia dengan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Semua setan-setan itu terdiam. Pagi-pagi benang, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, di kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Ayat 39. Lalu pergi ke seluruh Galilea itu, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Haleluya.
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah lihat kehidupan Yesus sebelum itu, saudaraku. Apa yang disebutkan tentang saat teduh ataupun quiet time sebenarnya? Karena Yesus sendiri telah melakukan, segitu sibuk dia, segitu padat waktu, dari pagi sampai malam. Kita telah baca bagian firman Tuhan tadi, daripada ayat 21 sampai ke 39. Kita lihat sepanjang ayat itu, dari 21 sampai 39 itu, jadwal kehidupan Yesus dipenuhi dengan kesibukan. Kesibukan dari pagi sampai petang, mengajar, menyembuh orang, berdoa untuk orang, dan sebagainya. Karena itu saat teduh itu dibicarakan, di mana kita betul-betul menyediakan waktu yang cara khusus seperti Yesus nih, dan berfokus untuk berkomunikasi dengan Allah, baik melalui kita membaca firman Tuhan, baik yang melalui kita berdoa. Saat teduh adalah saat di mana kita benar-benar datang kepada Tuhan dan berkata, ini aku dalam segala yang ada. Haleluya. Saudara terkasih Tuhan, saat teduh adalah satu perkara step ataupun tahap kehidupan orang Kristen. Bukan saja sekadar kita sudah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita dibaptis, kemudian kita datang ke gereja, kita beri persembahan perpuluhan, mungkin ada tugas-tugas saja yang boleh kita lakukan di gereja, ataupun kita akan dipilih ataupun sebagai seorang pemimpin dan melayani berbagai sektor pelayanan dalam gereja. Oh oke, itu sudah kesudahannya. Tapi ada satu poin, ada satu tahap yang kita mengerti, yang kita perlu mengetahui. Kita perlu ada satu masa yang dikatakan saat teduh, a quiet time bersama dengan Tuhan. Ya, doa untuk kita mau pergi tidur ke? Yes. Kita mau makan ke? Yes. Kita mau berjalan ke? Yes. Kita waktu sakit mohon Tuhan menyembuhkan kita ke? Oke. Yang biasa rutin. Tapi ada satu perkara yang dimana kita sebagai orang percaya bernama Kristen, orang yang sebagai pengikut Yesus lakukan, yaitu dikatakan quiet time, ataupun dimana masa kita sendiri ataupun masa kita bersendirian bersama dengan Tuhan. Artinya kita berhadapan dengan seseorang yang di dalam roh kita, yang kita dapat lihat dengan mata kasar kita, tapi pertemuan dengan dia dalam roh kita, yaitu bersama dengan Tuhan sendiri. Haleluya. Adakah kita dalam 2-3 orang itu disebutkan sebagai quiet time? Yes, ada juga kita buat macam doa bersama quiet time. Tapi yang kita sebut di sini seperti mana yang Yesus lakukan. Setiap kali, setiap masa yang dia lalui adalah penuh dengan kesibukan. Dia sebagai Tuhan dan juga dia sebagai manusia 100%, Tuhan 100%, dia berperanan untuk mengadakan, yaitu tanggung jawabnya membangkit orang mati, menyembuh orang yang sakit, dan mengajar di rumah-rumah ibadat ataupun rumah ibadah. Saudara terkasih Tuhan Yesus, quiet time itu satu perkara yang harus setiap orang percaya dan setiap orang Kristen, dari lingkungan muda, kecil, muda, dewasa, sampai tua, harus satu masa yang kita adakan bersama-sama. Saudara yang sekasih Tuhan Yesus, dalam bagian firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini sangat menarik sekali, yaitu di mana kita meluang masa, mencari masa kita, mengada masa kita. Ada sekian orang bertanya saya, apakah saat teduh itu hanya waktu pagi saja? Adakah saat teduh waktu malam? Adakah saat teduh waktu tengah hari? Saat teduh tidak mengira masa, dan saat teduh itu lebih banyak kepada di mana masa kamu sendiri, just you alone with Jesus,
dan mendengar apa yang dia katakan di dalam saat kamu sendiri bercakap dengan dia. Kemudian merenungkan firman Tuhan dan membacakan firman Tuhan. Itu yang disebutkan saat teduh. Jika kamu bukan saja ditetapkan pada waktu pada waktu pagi. Kenapa Yesus lakukannya setiap kali waktu pagi? Apakah Yesus tidak lakukannya waktu malam, waktu tengah hari? Jangan lupa, pada saat waktu para murid Yesus, waktu mereka belayar di tasik yang bergelora itu, dan dia pergi berdoa di atas bukit. 3 pagi dia muncul waktu para muridnya sedang menghadapi gelombang gelora yang sangat kuat dan menenggelamkan. Tapi Yesus itu baru balik berdoa. Artinya, dan perkara yang dia selalu berhubung dengan Bapa di surga. Dia selalu berhubung dan berinteraksi, berrelasi, komunikasi secara intens dan pribadi kepada Bapaknya. Karena itu dia petik daripada bagian firman Tuhan Markus 1:35 nih, pagi-pagi dia sudah pergi bertolak di dalam masa yang gelap, dan sebelum menghadapi hari sepanjang hari itu penuh dengan kesibukan. Yang kata lain, apabila kita sudah bangun daripada pagi kita sediakan masa kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, dan lepas itu kita akan menjalani kehidupan harian kita dengan penuh kesibukan. Orang kata, tidak apa, saya boleh sedia masa saya nanti tengah hari ke petang hari ke, selalunya kita tidak dapat menyediakan masa. Balik pula malam hari kita nak tidur, itu saat teduh saat nanti. Ya, ada orang telah buat saat teduh, dan betul. Tapi berapa lama dan berapa banyak kita boleh dapat lakukannya. Karena itu sebelum kita bergerak, sebelum kita melakukan sesuatu pada pagi hari, kita siapkan diri kita pertama-tama datang kepada Tuhan. Saat teduh itu bukan saja berdoa dan merenungkan firman Tuhan dan juga mendengar suara Kudus kepada kita, tapi kita juga memuji dan menyembah Tuhan. Saat teduh juga bicara bahwa yaitu apabila kita merenungkan firman Tuhan. Ada orang berkata begini, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Apakah kita mau dengar dia daripada telinga kita sedang bercakap, macam ada satu connection datang kepada telinga kita bercakap-cakap seperti biasa. Kadang-kadang kita boleh mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang sedang dibaca kita. Kita lihat dan Tuhan boleh berkata-kata melalui firman Tuhan kepada kita. Terutamanya saya sangat senang baca di dalam Amsa. Amsa banyak sekali. Satu adalah selalu saya nasihat anak muda. Kamu petikkan surat Amsa, sebab Amsa ada 31 fasa. Setiap hari kamu habis itu fasa. Karena dalam satu fasa itu semua banyak mengandungi nasihat. Macam mana cara kamu hidup? Macam mana kamu menjalani hidup? Dan bagaimana kamu menghadapi hidup? Di dalam surat Amsa pasal 1 sampai 31, dan 1 bulan itu penuh kamu akan baca semuanya, termasuk juga Mazmur dan bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Saudara, dalam Alkitab kita mengandungi 66 Alkitab. Saudaraku, saya teringat satu perkara waktu saya masa muda saya dan orang yang sedang bercinta. Ketika masa muda kita sangat fall in love. Tak terbatas juga waktu usia kita sudah melanjut. Apabila kita menyintai sang kekasih kita, kita mau tengok message daripada dia, tengok surat daripada dia. Pada zaman saya, dalam zaman 80-an, belum ada WhatsApp lagi, belum ada lagi handphone WhatsApp dan touchscreen semuanya. Kita hanya menulis surat dengan tangan kita, kemudian kita ada orang menghantar kepada kita dan orang hantar kepada kita. Kita tak sabar apabila ada surat datang pada kita. Kemudian sang kekasih kita akan menulis. Kita sangat bangga sekali dengan tulisan-tulisan yang dia mengatakan tentang dia rindu pada kita, dia suka pada kita, dia mencintai kita. Tiap hari kita menunggu suratnya. Demikian juga sang kekasih kita. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus,
Adakah kita rindu firman Tuhan setiap hari? Adakah kamu rindu Tuhan bicara kepada kamu? Sudah tentu. Tuhan juga rindu kita bicara pada dia, menyatakan, God, I love you very much. God, lead my life. Tuhan, arahkan hidup saya kepadamu. Di mana kita boleh berkata-kata seperti ini? Di saat-saat kita dalam saat teduh kita. Di mana kita boleh berkata-kata seperti ini? Adalah waktu kita meluangkan masa kita bersama dengan Tuhan. Karena itu waktu yang diluang bersama dengan Tuhan agar kita sentiasa dekat dengannya, sehingga kita merasa dikuatkan, dimampukan dalam menjalani setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita dan tujuan hidup kita kepada Dia. Kita merefleksikan kehidupan pribadi kita supaya kita dapat menyatakan apa waktu yang terbaik kita bagi kepada Tuhan. Masa sangat sedikit yang kita gunakan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi berbanding dengan apa yang kita lakukan. Hobi kita lah, kerja kita lah, dan sebagainya. Bukan juga saya bermaksud supaya jemaat Tuhan berkomunikasi dari pagi sampai malam, bercakap-cakap dengan Tuhan, dan kamu tak perlu buat kerja, kamu tak perlu makan, tak perlu buat yang lain. Bukan begitu maksud saya, jemaat Tuhan yang terkasih Tuhan Yesus. Tapi pertama sekali saya selalu mengajak kepada jemaat Tuhan, perpuluhan yang pertama sekali yang kamu persembahkan adalah waktu pagi itu bersama dengan Tuhan dalam saat teduh, a quiet time. Masa seperti inilah yang iblis tak suka lakukan, yang berlaku di dalam orang percaya. Apabila kita mampu setiap kali kita, tiap pagi kita bangun berinteraksi dengan Tuhan, menyatakan kasih kita kepada Dia. Karena itu pada hari ini, pagi hari ini kita belajar, mari kita datang kepada Bapa, menyerah hidup kita kepada Dia dan menyatakan kehendak Tuhan itu berlaku dalam kita, dan juga kita mau Dia, bagaimana kita boleh meluangkan masa kita kepada Dia. Kita tidak hanya sebagai orang percaya yang mengharap Tuhanlah meluang masa kepada kita. Betul, kita perlukan keselamatan, jaminan, kasih kemurahan Tuhan. Betul, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan sekarang ini. Tapi selalu saya ingatkan orang, jangan salah pakai kasih karunia Tuhan. Banyak orang hari ini hidup dalam kasih karunia Tuhan dan juga mendengar tentang penyampaian kasih karunia daripada Tuhan. Kita bukan hidup dalam zaman hukum Taurat lagi. Tapi saya sangat sedih hati karena banyak jemaat yang telah meluang masa mereka dalam kasih karunia ini dengan kepentingannya sendiri, dengan keinginan dagingnya sendiri. Lebih banyak kepada hal yang lain daripada meluangkan masa dengan Tuhan. Haleluya. Kita sebagai bapak ibu, jika kita ada anak, waktu dia kecil, dia melekat dengan kita saja. Kemana pergi pun tak boleh. Dia mengejar kita ke sana ke sini. Kalau kena turun kerja pun dia pergi. Kena pergi mana pun dia pergi. Sanggup. Tetapi apabila anak itu menjadi dewasa, menjadi besar, dia tidak lagi mau ikut kita. Dia ada haluannya sendiri. Dia ada tujuannya sendiri. Dan kita tak boleh paksakan dia. Kalau kita memaksakannya, akibatnya rusak keharmonian kita. Pada ketika kita baru-baru sebagai bayi rohani, sebagai kanak-kanak rohani, kita begitu dekat dengan Tuhan. Kita mengejar Tuhan, sehingga apa saja, kemana saja kita mengejar. Saya melihat orang yang baru terima Tuhan Yesus Kristus, ada kebaktian di sana dia pergi, ada kebaktian di sini dia pergi, ada kebaktian di gunung doa tinggi-tinggi seperti di Gunung Murut dia pergi, apa saja dia buat dia pergi, dia korban apakah saja dia pergi, dia bagi karena dia masih anak-anak rohani. Apabila dia menjadi remaja rohani, ada banyak alasan sudah. Ada banyak alasan sudah. Apabila dia jadi dewasa rohani, itu sangat sulit sekali. Kita pikir bahwa sudah menjadi dewasa rohani itu sangat membantu kita. Tapi kadang-kadang itu juga membuat kita banyak alasan dengan Tuhan.
Apalagi kita sudah jadi tua rohani. Sudah tua rohani dan kita terpaksa dipanggil, dipegang, dan diarahkan lagi balik. Dalam pertemuan kita dalam berbicara dalam the quiet time ini, banyak orang kata, macam mana kita mencari quiet time? Luangkan masa dengan Tuhan, beri masa dengan Tuhan, dan kita perlukan Tuhan. Saya dan saudara adalah orang yang perlukan Tuhan. Kita ini bukan perfect, kita ini bukan sempurna, kita bukan ada segalanya, tapi kita perlu Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena itulah Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan memberi contoh yang baik. Saya sebagai anak Tuhan yang suka banyak kelemahan, kekurangan. Walaupun dipanggil sebagai hamba Tuhan, ada kala saya juga tidak mampu melakukan saat teduh saya. Ketika terlalu letih dalam pekerjaan dan pelayanan, balik dari pelayanan, ada pelayanan yang ada dikata emergency call, ada tiba-tiba orang meninggal waktu tengah malam pagi, dan kemudian kita harus pergi. Dan kadang-kadang ada call dari hospital, kita pun pergi. Dan kemudian kita balik pukul 5 pagi ataupun pagi hari. Dan saat teduh kita tak ada. Yes, kita memperbaiki keadaan kita. Di mana kita dapat rehatkan diri kita sebentar. Cukup rehat dan kembali tenang lagi. Apakah itu waktu dekat tengah hari sudah? Apakah itu dari sebelah petang? Itu terserah pada pribadi kita semua. Yang penting jangan biar iblis menuduh kita. Yang penting jangan membuat kita serba salah. Aduh, aku sudah tak ada saat teduh pagi hari ini. Dan kemudian iblis kata, engkau seorang pemimpin, engkau seorang hamba Tuhan, tidak mampu lagi buat saat teduhmu. Nah. Kita katakan, yes, aku ada kelemahan. Sebagai manusia, aku masih dalam manusiaku. Tapi aku selalu membenarkan saat teduhku. Mungkin hari ini gak jadi, mungkin besok ada halangan apa lagi, tapi aku selalu dalam sebulan itu, dalam seminggu itu, aku akan membuat satu personal relationship bertemu dengan Tuhan, berkatanya. Kadang-kadang saya suka memandu dalam berjam-jam, dan di situ aku seperti seorang yang seperti orang gila, boleh bercakap sendiri dan boleh luahkan apa saja, dan kemudian kamu tenang. Dan ada bagian firman Tuhan yang menjawab apa yang kamu cakap itu daripada beberapa petik-petikan, sehingga kamu tahu itu Tuhan bicara pada kamu. Orang katakan, I want to feel a Holy Spirit. Saya mau jamahan Roh Kudus. Oh, saya mau jamahan Roh Kudus. Yes, waktu saat teduh kamu, itulah kamu menerima jamahan Tuhan pada hati kita, pada hidup kita, dan sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya bawa kita lagi renung bagian firman Tuhan. Markus 1:35 ini sekali lagi. Buat persembahanmu, buat perpuluhanmu, itu masamu. Pada saat teduhmu, beri keutamaan kepada Tuhan, beri ruangan kepada Tuhan. Contoh saya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah bangun, kalau kita sudah angkat dari tempat tidur, kita akan sibuk dengan apa saja, dengan sebagainya. Karena itu sebelum kita sibuk, datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia. Kemudian waktu malam hari, sebelum kita melelapkan mata, kita menyerah sekali lagi hidup kita kepada Tuhan. Kita tak tahu apa yang terjadi dalam tidur dan bangun tidur kita. Beri ruang untuk masa dan waktu kita dengan Tuhan. Sungguh-sungguh, tapi jangan pula saat teduh kamu waktu berdoa kepada Tuhan, lalu saat teduh kamu sampai pagi hari. Paham maksud saya? Kamu terus berdoa saat teduh, tunggu dan juga meluang masa pada Tuhan, tidak tersedar, lalu kamu pun terlelap. Itu maksud saya. Tapi tidak semua seperti itu. Kebanyakan waktu kita mau tidur tidak banyak lagi tidak banyak lagi kita ngomong apa bercakap dengan Tuhan, tapi kita luangkan masa kita dengan Tuhan. Karena itu
Doa adalah nafas kehidupan. Martin Luther kata begini, doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah tenaga. Doa adalah senjata. Saat teduh adalah kekuatan, yaitu relationship dengan Tuhan begitu kuat. Yang semua ini iblis tak suka. Kalau dia boleh halangkan kita dengan semua ini berlaku. Tapi jangan lo menyalah iblis melulu-lulu semuanya kesalahan iblis. Tapi kadang-kadang itu adalah datang daripada kita sendiri, kelemahan kita, kekurangan kita, kedebiatan kita yang tak suka bermasalah dengan Tuhan. Dengan itu Efesus 5:16 ini mengatakan, pergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah hari-hari jahat. Disebut perang waktu. Hari ini sudah hampir kepada 2 tahun dunia berperang dengan COVID-19. Sekarang berbagai nama COVID yang datang. Ada yang dikatakan varian data, ada lagi yang ada satu terbaru lagi, berbagai. Semua orang banyak sibuk dengan hal-hal yang ini semua. Tetapi tidak ada orang sibuk meluangkan masa dengan Tuhan. Karena itulah pergunakan waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian kata Paulus, bukan semakin-makin baik. Supaya kita menjadi pelawan iman yang sungguh-sungguhnya menjadi orang percaya. Sekarang adalah peperangan rohani bagi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Karena itu dalam doa saya sangat serius. Dan doa itu sangat penting sekali. Jangan ala kadar. Jangan doa itu baca seperti baca menterai saja. Jangan ala kadar saja. Jangan doa itu menjadi kewajiban. Bapa di surga, oh macam itu. Saya bangun sudah, haleluya. Oh berkati ini, berkati itu. Jauh dari kecelakaan, jauh semuanya. Semua berpusat kepada tujuan sendiri. Tapi tidak ada komunikasi, tidak ada personal relationship dengan Tuhan. Dan kadang-kadang ada sebagian orang waktu saya berdoa rasa kok aku begini, macam kamu bercakap-cakap tertentu dan sebagainya. Saya kata Tuhan, kalau kita ngomong itu, kita bicara tuh, kita akan rasa Tuhan tuh ada dengan kita, bercakap dengan satu-satu orang, dengan seperti really friends atau bercakap dengan Bapa. Karena sekarang ini peperangan rohani adalah kita perlu satu keutuhan, yaitu partner relationship kita. Saya mau akhir penyampaian ini daripada Yohanes 10 ayat 10. Iblis itu datang mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 dan 10. Dia mau mencuri masamu, dia membunuh masamu, dan dia mau membinasakan masamu. Iblis menipu. Efesus 6 ayat 11. Dia juga mencuri. Yohanes 10 ayat 10 yang telah sebutkan, membunuh dan membinasakan. 1 Tesalonika ayat 3-5 dia juga menggoda. Lukas 22 ayat 31 dia juga mengikatkan kita, memecah belah kita. 1 Korintus 1:10 ayat 17, dan memperdayakan kita seperti dalam Kisah para Rasul 13 ayat 10. Dan kemudian dia merasukkan kita. Yohanes 13:32. Kenapa kita perlu sangat saat teduh? Kenapa kita perlu ada masa begitu dekat dengan Tuhan? Karena seperti mana yang saya katakan tadi, dia datang untuk mengajak iblis itu, mengajak memberontak terhadap Tuhan, dengan mengajak manusia berbuat dosa, dengan mengikat manusia dengan berbagai kebiasaan buruk, dan membinas dan memberikan manusia hal-hal yang tidak berguna dan tidak membangun. Itu pekerjaannya. Dia menyibuk kita, dia membuat kita sibuk ini. Kadang-kadang dalam pelayanan kita begitu sibuk sekali. Saya juga seringkali menasihat anak muda, pastor muda, saya katakan mana yang priority. Bukan semua itu kadang-kadang semua pelayanan itu, semua itu adalah penting, saya kata, tapi pilih mana yang penting. Kadang-kadang semuanya, tidak semuanya penting, tapi pilih mana yang penting, supaya kamu dapat memanfaatkan masa, memanfaatkan waktu ini, dan sebagainya, supaya iblis jangan membuat kamu sibuk dalam pelayanan. Ingat baik-baik, semua pelayanan itu untuk Tuhan, tapi jangan lupa, iblis juga datang
membuat kamu sibuk dalam pelayanan, kemudian merosakkan personal relationship kamu, kemudian membuat kamu sakit karena terlalu letih dalam pelayanan, kemudian membuat kamu tidak masak dengan keluarga kamu karena kamu sibuk dengan itu dan ataupun hal-hal lain. Saya mengucap syukur dan terima kasih karena diberikan kepercayaan untuk menyampaikan The Quiet Time. Ini tema yang biasa kita dengar, tapi kita dengar balik lagi ataupun ada yang belum dengar balik lagi. Kita datang kepada Tuhan. Walaupun kita berada di tengah-tengah COVID-19 ini, tapi kita melihat Tuhan. Ekonomi, ketenteraman, kebebasan manusia, dan kestabilan negara, dan juga keluarga masyarakat semua terancam oleh karena COVID-19 ini. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Luangkan masa kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Perang dunia 1914, 19 ke 18, perang dunia yang pertama menghancurkan dunia. Perang dunia kedua 1939 hingga 1945, ada dunia perang kedua menghancurkan dunia. Tapi dunia tergoncang bukan peperangan dunia ketiga oleh kehadiran virus corona, seakan-akan macam dunia perang ketiga. Dan semua orang kata itu, ini dan sebagainya. Tuhan telah datang, Tuhan akan datang. Ya, 10 tahun yang dulu pun kita juga menyampaikan Tuhan yang datang. Tetapi perkara yang paling penting pada pagi hari ini dan hari ini kita belajar bersama adalah personal relationship kamu dengan Tuhan. Saya memberikan kesimpulan daripada penyampaian ini adalah personal relationship kamu dengan Tuhan, yaitu hubungan intim ataupun hubungan pribadi kamu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu berhenti dalam penyampaian kami yang ringkas ini. Kalau bicara tentang the quiet time ataupun saat teduh, ianya tidak habis Tuhan. Banyak menyangkut kepada perkara-perkara lain. Bapa di surga, kami mau dikuatkan di saat-saat dunia goncang. Dunia goncang ekonominya, dunia goncang dengan ketenteraman, kestabilan politiknya. Oleh karena COVID seakan seperti dunia perang ketiga. Tapi Tuhan itu tidak membuat masa kami berubah dengan-Mu. Meluangkan masa bersama dengan Tuhan pada dalam saat teduh. Kami mau Tuhan berkata-kata kepada kami. Kami mau Tuhan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami melalui masa kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua di mana saja kami berada, setiap keluarga, setiap anak muda, dan juga anak sekolah minggu kami, berkati semuanya. Di mana saja kami berada, Tuhan membawa kami dalam kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti bicara tentang kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang membawa kami menelaatinya lebih dalam lagi. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Semua orang percaya katakan amen, amen. Haleluya, haleluya. Bertemu semula lagi kita di masa-masa berikutnya, yaitu tetap patuhi kepada SOP, kerap cuci tangan, pakai penutup muka dimanapun kamu berada dan di mana kamu ada. Lindung kita, lindung semua. Haleluya. Sampai jumpa lagi.